Aku lihat di YouTube pas kan ada covernya kan kelihatan di situ. Tapi kalau Dul ikut nangis juga kan pada saat ini kan itu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Waktu itu dulu ya. Waktu iya yang waktu di 2019 ya, yang nggak ada saya. Udah, oke. Pada mungkin bisa ceritain dong pada suasana waktu konser di Malaysia itu dalam rangka apa, terus berapa hari sih di sana? Ya sebenarnya itu dan dalam rangka 30 tahun Dirgahayu Dewa 19. Bukan 30 tahun Dirgahayu, tapi 30 tahun Dewa 19 berkarya. Kalau Dirgahayunya ke 35 tahun, karena Dewa berdiri tahun 87. Ini kita memperingati 30 tahun setelah dikeluarkannya album pertama Dewa 19 tahun 1992, waktu itu bulan Oktober. Jadi sebenarnya belum ulang tahunnya, tapi pra dan pasca itu nanti kita akan mengadakan tur 30 kota, 30 lagu, 30 tahun ya, usia karir 30 kota dan 30 lagu. Nah, salah satunya itu di Malaysia kemarin begitu. Salah satu itu udah kota ke-15 apa keberapa saya lupa. Belum ngitung. Oh, kemana aja pada 30 ya? Udah Surabaya 2 kali udah. Surabaya 2 kali. Medan udah, Pekanbaru sudah, Bali belum. Bandung belum. Jogja belum, Prambanan yang udah. Luar Malaysia doang atau? Malaysia, Kuala Lumpur doang yang udah. Mungkin rencananya akan nambah kota lain mungkin ya, kalau nggak Sabah, Johor, Kuching mungkin ya. Itu Borneo ya? Kuching ya, di Pulau Borneo, Pulau Kalimantan. Jadi, hah? Gimana rasanya menyanyikan setelah 30 tahun? Ya rasanya senang aja karena di usia ke-30 ini ternyata banyak penggemar baru. Itu banyak anak-anak muda yang mulai menyukai Dewa gitu. Itu ya kita nggak pernah membayangkan sebelumnya sih gitu. Ternyata Dewa itu penggemarnya lahir dari anak-anak muda lagi gitu loh. Nggak tahu apa sebabnya gitu. Apalagi Barat ketemu orang. Bapak dibilang ketemu orang anak-anaknya ya sama kayak ya, dikasih lagu Dewa tapi Dewa semua. Jadi akhirnya anaknya sampai istrinya tahu semua. Menurun. Dicekokin. Regenerasi. Terus kemarin juga sempat nangis tuh. Iya kan. Terus aku lihat sempat pas habis nyanyi tuh kayak langsung tiduran gitu. bukan, kalau itu kecapean. Enggak, kalau itu bentuk ekspresi saya karena penyanyi-penyanyi ini kan nggak secapek saya, Andra dan Yuke kan. Nah, harusnya lagu Separuh Nafas itu nggak usah dipanjang-panjangin dengan EO daripada pemain bass, pemain gitar, pemain drum. Ya cukup EO penyanyi kan kita suka ngajak singelong EO gitu. Nah, penyanyi-penyanyi kan mereka kan nggak capek. Ya kan Firza cuma berapa lagu, Once berapa lagu, Ari Lasso berapa lagu kan, misalnya 35 lagu kemarin dibagi 4 kan. Kalau kita kan full 35 lagu. Jadi itu ekspresi saya kesel aja. Aduh, ngapain sih dipanjang-panjangin lagi, akhirnya saya tiduran di panggung gitu. Sambil ini ya. Iya, udah capek lah itu lagu terakhir itu udah. Berapa jam berarti tuh nyanyinya? 3 jam ya. 3,5 jam. Jam setengah 9 sampai jam 12. Iya, gila. Oh, stop iya. Iya, ya kalau Once nggak kerasa capek karena lagunya cuman misalnya 15 dipotong Ari Lasso, kan nyanyi lagi, terus apalagi Firza mah itu nggak capek mereka gitu. Sementara kita ini udah capek banget, udah jangan dipanjang-panjangin lagi nih lagu nih gitu loh. Jadi udah 2 kota saya kayak gitu udah. Nggak Pas- sampai pingsan ya Lan ya. Sempat sampai pingsan. Udah lah, jangan ditambahin lagi gitu loh kan, biarin show cepet kelar gitu loh. Gitu. Tapi ada momen juga lucu ya, maksudnya mengharukan pada sempat menangis. Yaitu yang di hari pertama. Nah, apa ya? Di hari pertama itu memang agak sebenarnya kan kita tuh nangis terharu gitu loh, nangis terharu karena
Karena kita apa? Kayak gini lah, kayak misalnya kita juara bulu tangkis terus menang itu kan terharu kan, ada jadi semacam itulah, sama seperti waktu 2019 Al sama Dul nggak ikut ya? Iya. Kemana ya? Oh iya benar. Waktu Al Madul di tahun 2019 saya kan nggak ikut tuh. Saya suka ngomong ke orang-orang gitu, Al sama Dul tuh bukan nangisin bapaknya di penjara, enggak lah gitu loh. Bapaknya di penjara tuh nggak perlu ditangisi. Saya rasa mereka menangis tuh ya karena mereka kan pasti kan bangga kan lagunya dinyanyiin sama orang Malaysia gitu banyak gitu kan, sama lah perasaan itu timbul lagi gitu. Saya nggak nyangka-nyangka di hari pertama, hari kedua sih udah enggak, hari kedua kan sih udah santai ya. Hari pertama tapi nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu kalau saya nangis, semua nggak ada yang tahu. Padahal karena jauh kan, panggungnya kan besar, terus gelap, nggak ada yang tahu. Jadi setiap saya mau nangis, saya nggak nyanyi, penonton nyanyi semua kan. Jadi seolah-olah sepertinya saya membiarkan penonton sing along, padahal enggak sebenarnya gitu. Makanya di hari keduanya saya nyanyi semuanya gitu loh. Ya itu memang ya membanggakan sih, membanggakan banget itu loh. 9.000 penonton ya, kali 2 hari dan sold out kan selama 1 jam gitu kan. Ya sebagai warga negara Indonesia, terus karya kita dihormati di negara lain tuh beda lah. Kalau kita main di Jakarta misalnya 65.000 penonton semua nyanyi semua, kita biasa gitu loh. Biasa. Tapi kalau di negara lain pasti beda rasanya. Nah itu kan yang nggak dirasakan oleh orang-orang musisi-musisi lain mungkin ya, saya nggak tahu ya. Perasaan seperti itu gitu loh. Susah untuk menangis kan Pak? Ya saya susah tuh untuk menangis gitu. Ya iya tuh. Iya, mengharukan gitu, mengharu biru. Iyalah. Lama nggak sih? Kan banyak yang nggak tahu. Iya, nyanyi nangis sebentar, saya coba tahan, nyanyi lagi, nggak kuat lagi, berhenti lagi. Bagian mana yang bagian? Ya pokoknya di hari pertama lah. Kalau di hari kedua saya full nyanyinya tuh, hari kedua full nyanyinya, udah nggak ngalamin itu lagi gitu loh. Flashback keinget waktu anak-anak. Iya. Gantiin Pak De waktu. Iya kan, saya kan ngelihat Al nangis, Dul nangis kan, saya ngelihatnya di penjara waktu itu kan. Ada sejarah lagunya ya. Jadi sejarah. Lagu itu kan sebenarnya bukan lagu andalannya Dewa gitu loh. Lagu itu kan terkenal gara-gara saya masuk penjara gitu loh. Jadi inget lagi ya. Iya gitu. Mereka juga katanya nangis juga. Kalau El sempat ikutan nangis nggak sih pada saat di nyanyi? Dia malah ketawa dia. Kenapa? El gimana ngeliat Dewa nih yang luar biasa? Kan rata-rata ganti-ganti vokalis tuh malah maksudnya nggak dapat hidup gitu, jadi hilang gitu ya. Tapi Dewa luar biasa, meskipun berkali-kali ini 30 tahun masih disukai banyak regenerasi malah. Ya tentunya bangga ya, apalagi di luar negeri seperti negara tetangga Malaysia, dan antusiasmenya baladewa-baladewi Malaysia juga luar biasa. Dan juga banyak juga baladewa-baladewi dari Indonesia, dari kayak Medan, dari negara dari yang dekat karena kalau mereka mau dapat 4 formasi yang 4 vokalis juga susah, karena kan mungkin lebih dekat ke Malaysia daripada ke Jakarta. Iya. Ya kan? Jadi mereka ada ke Malaysia juga. Brunei juga ada. Dari Brunei. Jadi nggak hanya Malaysia. Dari Johor, dari Selangor. Ada Putri Selangor juga datang ya. Ya, Permaisuri di Selangor ya. Jadi cukup bangga lah, dan sold out dan kelihatan banget megahnya, bangga lah tentunya. Kamu ngeliat ini nggak nangis kan? Kalau aku, Satu pun nggak ada yang tahu. jadi hari pertama itu aku ngerekam dari depan kan lagu Hadapi Dengan Senyuman, terus pas Ayah diem itu keren, penonton nyanyi semua, tapi aku nggak lihat kalau Ayah nangis karena aku perhatiannya ke penonton semua sing-along kan. Terus hari kedua aku udah standby di belakang Ayah mau ngerekam, nungguin Ayah berhenti, kok Ayah nggak berhenti. Taunya ternyata hari pertama itu aku baru tahu kalau Ayah nangis. Taunya gitu. Berarti hari selanjutnya baru cerita ke orang ya? Iya. Iya. Hari kedua saya cerita bahwa hari pertama saya nyanyi lagu ini saya nggak nangis, makanya nggak nyanyi gitu. Tapi hari ini kayaknya saya kuat, makanya saya nyanyi semua, dan beneran hari kedua udah kuat gitu loh. Kalau Al nih akan sempat dapat gambar juga, Al nangis. Nangis. Apa yang membuat Terharu dan bangga aja sih.
kayak momen itu kayak ya ada momen flashback juga. Dan kemarin juga lebih rame dan antusiasnya lebih gila banget. Ada yang seru tuh pas opening disuruh scream, disuruh silent please, diem semua penonton. Ya ikut semua, jadi udah terhipnotis sama Dewa gitu. Tapi kamu flashbacknya apa sih yang paling banget diinget, yang paling ngena banget nih sampai kan cowok itu susah untuk nangis ya, maksudnya kamu sampai kenapa sih? Aku tuh susah juga buat nangis, cuman kalau kena sama lagu yang pas tuh bisa nangis cepet. Ngeliat ayah nangis? Nggak lihat, malah nggak tahu malah. Aku malah baru lihat di YouTube. Tapi percaya nggak bener ayah nangis? Aku lihat di YouTube pas kan ada covernya kan kelihatan di situ. Tapi kalau Dul kan Dul ikut nangis juga kan pada saat kan itu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Waktu itu dulu ya. Waktu iya yang waktu di 2019 ya, yang nggak ada saya. Ya itu sebenarnya nangis itu tadi, saya perlu ulangi, nangisnya itu bukan karena menangisi saya di penjara atau sedih, enggak. Bangga ya. Iyalah, band Indonesia begitu dihormati dan dihargai di Malaysia itu, ya nggak banyak orang yang merasakan itu gitu loh, nggak banyak yang ngerasain gitu. Tapi bangga nggak sih Fadil punya anak-anak yang luar biasa yang maksudnya jejaknya tuh mirip sama Fadil gitu ngikutin, bahkan waktu pada saat kejadian yang tahun 2019 itu mereka maju untuk mengajukan. Ya, ya kan kita udah siapkan kan, emang kan udah siapkan. Jadi ya bahkan nggak cuman di musik kan. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua ya harus menyiapkan segalanya lah untuk mereka, mau terjun ke musik atau mau terjun ke bisnis atau mau terjun ke politik kan, ya saya lah yang menyiapkan gitu kan. Jadi ya kalaupun kejadian seperti 2019 itu kan, ya artinya life must go on kan, the show must go on gitu. Gak bakal bisa dilupa ya? Hah? Gak bakal bisa dilupa. Iya. Oke, Fadil selama 30 tahun itu suka dukanya apa sih nih di Dewa? Ini kan luar biasa kebersamaannya, 30 tahun bukan waktu yang singkat. Ya sebenarnya 30 tahun itu kan saya, Andra sama Ari ya. Saya 30 tahun itu saya sama Andra sama Ari 30 tahun ya. Ya kita sebenarnya kita memang akrab dari dulu ya. Dari dulu memang akrab, tetapi ya setelah selama 30 tahun ya akhirnya menjadi seperti udah jadi keluarga gitu loh. Bahkan istilahnya bahkan kiainya aja sama gitu loh ya kan. Jadi udah kayak udah kayak keluarga gitu, udah becoming a family gitu. Jadi saya Andra Ari Lasso ya kan udah 30 tahun. Kalau Once kan 22 tahun. Once 23 tahun. Tio juga, Yuke 20 tahun. Agung 16 tahun. Udah bersama. Ya 30 tahun itu ya sebenarnya ya saya, Ari Lasso dan Andra, yang karena yang memulai album pertama di tahun 1992 bulan Oktober tuh. Ribut-ribut gitu sering juga nggak sih banyak? Ya dulu sering ribut-ribut. Udah semakin Sekarang udah semakin tahu lah gitu. jadi malu nih. Iya. Sekarang Tapi semakin kalau tahu. ngeliat antusias penonton yang tadi cerita katanya kompak semuanya, itu berapa penonton berarti man? Ya 9.000 kali 2 kan, di hari pertama 9.000, hari kedua 9.000 ya gitu. Sold out semuanya kan? Semuanya sold out, dan itu kan membanggakan kan, 1 jam tiketnya sold out. Udah kayak Justin Bieber, Iya. udah kayak band anak muda, padahal kan band bapak-bapak gitu loh. Tapi kan pionernya kan ada ya, maksudnya apa sih yang tipsnya apa sih bikin Ya sebenarnya foundernya kan saya, Ari Lasso sama Andra, itu kan bisa disebut founder kan gitu. apa yang membuat Dewa tuh solid ini sampai sekarang tuh? Kunci itu apa? Tipsnya itu apa sih? Kalau solid sih memang dari awal memang kita solid ya, dari awal saya, Andra, Ari Lasso itu memang ya mungkin karena sama-sama anak Surabaya ya. Dialektikanya sama, jokesnya sama. Nyambung ya jadinya. Iya gitu, jadi gimana ya? Jadi ya udah memang ya kayak sama seperti saya dengan teman-teman SMA sampai sekarang masih main ya, karena sama aja budayanya gitu loh. Paling kalau ngeliat anak-anak nih, kira-kira kalau L tuh lebih ke condong kemana sih kalau L? Belum tahu saya, coba aja tanya sama mereka.
Kalau pada yang ngeliatnya mungkin lebih ke ini kayak cocokan musisi atau jadi pengusaha gitu kan. Kalau Nggak ngeliat tahu sebagai sih. sebagai bapak Ya menurut saya kan bisa semua kan. berarti dia Saya- harus bisa semua gitu kan. Ya iyalah. Didikannya kena keras juga sih kalau Ya sebenarnya sih saya sih kan kayak Al kan main film juga kan. Menurut saya sih pekerjaan paling enak itu penyanyi sebenarnya. Cuman Al belum paham aja sebenarnya. Paling enak jadi penyanyi, paling enak gitu. kenapa ini? Sejam kelar. Oh iya, langsung bayar, langsung dibayar. Kalau ini stripping ya. Iya. Kalau ini tag-nya belum ulang ya ada ya. Kalau ini bener. Coba tanya sama Coba, Ari coba. Lasso, Judika, pasti enak jadi penyanyi. Dibanding jadi. Tahu kalau El gimana sih kalau ayah tuh kalau ngedidik kalian tuh gimana? Maksudnya harus kan ayah bisa semuanya, kalian juga harus bisa dong. Gitu nggak sih? Ya kalau aku lihat sih ayah ngajarnya ngedidiknya langsung terjun langsung ya. Kayak bisnis langsung terjun langsung, juga musik juga langsung terjun langsung. Karena ayah justru orangnya agak ngebebasin kita ya, jadi kita juga bebas berekspresi juga, bebas menentukan. Jadi ya lebih terbuka aja gitu, jadi bisa explore segala bidang, nggak cuma di musik aja. Maksudnya walaupun Diajak sharingnya enak ya berarti. Balik lagi ke Malaysia lagi. Iya coba. Ayo. Jangan melebar. Udah mulai lebar ya. Iya, mulai lebar. Padahal tapi kalau selain lagu itu ada nggak sih lagu yang nyentuh banget selama 30 ini selain lagu yang tadi sempat Ya, yang saya bingung itu saya kan nggak suka lagu kangen gitu ya. Tapi ternyata orang tuh suka banget sama lagu itu, saya jadi bingung gitu. Ternyata sampai saat ini 30 tahun tuh lagu kangen itu tetap yang paling digemari gitu. Salah satu dari top 3-nya gitu lah, top 3-nya lagu Dewa yang ditunggu kan gitu. Saya juga bingung gitu. Selama beberapa kota ini ya, udah hampir 15 mungkin ya, lagu kangen itu aneh. yang paling kena. Lagu kangen itu aneh. Anak muda bisa suka, padahal liriknya kan udah nggak cocok. Ya kan, mereka kan udah WA-WA-an lah. Ya kan, bukan ku terima surat, gue lagi ya kan. Tapi kok masih matching aja gitu, saya kadang-kadang bingung. Udah kemakan waktu berarti ya. Iya, kenapa begitu saya juga bingung. Kenapa lagu-lagu yang tahun 92 yang waktu itu barengan sama itu kan banyak barengan sama kangen, yang hitsnya bareng kangen. Itu kemana lagu-lagu itu gitu? Kenapa kok masih lagu kangen yang masih in gitu? Itu juga kita lagi sedang mengadakan riset. Dikirain mau diganti lagunya apa depan liriknya enggak itu? Enggak. Makanya kan aneh kan anak. Padahal juga kadang masih ada surat-suratan. Masa sih? Kalau menurut tuh lebih dalam gitu. Oh iya benar. Ada kenang-kenangannya Nggak juga kan dibalas sih. sama paling. Kalau misalnya WA nggak dibalas sama paling kirim surat. Itu kayak lebih apa ya, lebih Ada personal. iya benar. Surat cinta. Iya, lebih personal. Masih ada ya zaman sekarang ya. Kayak, Nah, tapi- Jangan-jangan bisa di ini kan lagi dihangatkan lagi surat penyurat. Iya. Iya, bisa lagi itu. Bisa. Deep banget kalau pakai surat kan, kayak udah pakai tulis tangan sendiri, usaha sendiri, capek sendiri kan. Kalau Al tuh yang nangis tuh pas momen lirik bagian mana? Waduh, Pas langsung Dulu kena duluan, banget jadi duluan apa kamu duluan? Soalnya nular kan nangis itu kan. tular Nangis itu nular ya. terharu wah itu tuh. kayak nguap. Oh iya bener. Kantuk nah. Penularan itu. Kalau Al pas momen yang gimana? aku ada pria senyuman sih itu. Gitu ya. Karena lagu itu kan kita kayak ya udah pas, lagunya pas, high class. Itu lagu yang simple tapi deep. Gitu banget ya. Itu. Kalau lagu Dewa yang paling luar biasa menurut Al selama 30 tahun ini. Banyak, cuman salah satunya itu bukan cinta manusia biasa. Terus satu itu apa sih, itu dia dua itu. Kalau Al apa? Aku nggak tahu sih, aku tergantung mood aja. Kalau lagi sedih lagunya Pupus, kalau lagi seneng lagunya tergantung mood aja. Karena lagunya enak-enak semua, nggak ada yang bisa dipilih salah satu. Padahal tapi kalau nangis itu pas yang di Malaysia aja atau 15 sebelumnya itu yang Enggak, ya Malaysia aja kan. biasa aja gitu. Iya kan menangis itu karena terharu kan. Kita warga negara Indonesia, musisi Indonesia, tapi begitu dihormati dan sukai di negara lain, itu yang membuat
membuat kita tuh jadi haru gitu loh. Bukan karena saya mengingat saya di penjara, enggak, bukan. Kita terharu aja ternyata kan gini, lagu itu kan ngetop gara-gara saya masuk penjara kan. Artinya semua yang ikut nyanyi itu artinya mereka dapat impact dari peristiwa itu gitu loh. Karena lagu Hadapi Dengan Senyuman itu bukan lagu yang terkenal sebelum saya masuk penjara. Maksudnya biasa aja dikenal. Biasa aja. Begitu saya masuk penjara, lagu itu kan jadi viral kan jadinya. Nangis juga Jadi ya. viral, iya. Ingat nggak waktu dulu tuh waktu yang tahun 2019 tuh waktu gantiin Ayah tuh? Soalnya momennya kan itu kan Ayah udah Tapi kan Ali ikut kan waktu itu. oh itu kan momennya Ayah ada persiapan soundcheck, udah pada persiapan latihan Iya. dan lain-lain dan hamin berapa aja tuh langsung Pokoknya di penjara 28 Januari. itu penjara. manggungnya 2 Februari. Udah sempet soundcheck gitu. Udah mau Udah latihan. Jadi itu 5 hari sebelum tampil lah. Makanya fans juga pada kaget. Loh kok dikasih tahu kalau Ayah tuh nggak ikut nanti ke konsernya karena itu hamin 5 juga. Tadi pada saat ngeliat video anak-anak nangis itu ganti. Itu saya lagi di penjara itu. Di dalam penjara tuh gimana? Harus Ada teman saya bilang, ada teman saya pas pegang punya HP kan di penjara kan nggak pegang HP. Teman saya ada yang udah lama itu pegang HP. Dia tiba-tiba ngomong gini sama saya, bro, lu jangan nangis ya nonton ini ya. Waduh ada yang meninggal nih, nggak mungkin gitu kan. Bro, lu jangan nangis ya nonton video ini ya. Wah ada yang meninggal gitu kan. Ya, ternyata video yang viral itu ternyata kan. tapi ikut nangis juga pada. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi jangan salah loh, saya nangis bukan karena saya menderita, bukan. Kan ya. Nangis tuh Walaupun nggak ya, nangis itu enggak, waktu saya di penjara pun anak-anak di Jakarta juga nggak nangis. Al kan nangisnya di sana di Malaysia gitu. Dul juga nangisnya di Malaysia. Bukan di Indonesia nangisnya. Kalau di Indonesia mah nggak nangis kita. Karena kita di luar negeri, bukan di Indonesia dan lagu itu terkenal gara-gara saya masuk penjara dan akhirnya orang suka sama lagu itu dan akhirnya gini loh, lagu itu kan saya nyanyiin di berbagai kota ya. Di Malaysia ini, di Kuala Lumpur ini semua ikut nyanyi gitu loh. 100% orang nyanyi gitu loh. Kalau di Indonesia paling 50% yang nyanyi gitu. Kalau ini semuanya nyanyi gitu loh. Artinya mereka yang di dalam stadium itu mereka dapat impact daripada peristiwa 2019 itu gitu loh. Itu pas Dan itu bukan bentuk apresiasi dari mereka sebenarnya kan. kan umurnya juga muda-muda ya Pak De. Iya ada yang Kita muda nggak juga. Yang tua, maksudnya kan padahal kan udah 30 tahun ya. Aku Iya. tua-tua ya nonton ya, tapi ini muda-muda. Iya. Wah, bangga banget pasti itu yang Iya. nonton. Itu pada saat habis nonton yang dalam penjara tuh langsung ngobrol sama mereka nggak sih? Sama Enggak lah. Saya kan nggak biasa aja saya di Indonesia kok gitu loh. Saya biasa aja. Udah sempat nanya. Kan banyak netizen bilang Alam Adul cengeng ya. Mereka kan nggak paham kan soal itu kan. Saya juga tahu lah. Waktu saya di penjara kan Alam Adul kan nggak ada yang nangis, biasa aja kan. Kuat-kuat ya. Iya kuat-kuat lah gitu. Artinya biasa aja gitu loh. Jadi enggak ini. Yang membedakan kan ketika itu dinyanyikan di Malaysia gitu dan orang-orang begitu menghormati ayahnya kan anak-anak kan pasti terharu lah gitu kan. Waktu itu nggak ada ya di sana? El sekolah di London. Di sekolah. Ya udah yuk. Terakhir Pertanyaannya jadi Ayo. sama-sama. terakhir ya kalau lagi ngerokok ya. Ya udah taruh dulu. Al, waktu yang ngelihat dulu nangis itu gimana? Waktu flashback ya? Ketularan. Wah, itu bukan gara-gara lihat dulu nangis sih, emang karena lagunya. Kalau semuanya ikut nyanyi kan Iya. ya. Mau ikut Ini momen juga dulu. momennya kan 5 hari juga tepat juga. kan. Dul sempat tanya ke Dul apa yang dirasa segala macam. Dulu nangis karena dipeluk Ari Lasso kali ya. Ya mungkin karena dipeluk jadi kayak lebih kalau ada yang patin nih, jadi drama lagi. Oke. Tapi sebenarnya gara-gara di Malaysia. Kalau itu di show-nya di Bukan Indonesia. karena penjara ya? Bukan. Kalau itu show-nya di Indonesia mah biasa-biasa aja, percaya sama saya. Saya udah nyanyi lagu itu di puluhan kota kan. Beda vibes-nya sama ketika nyanyi di Malaysia. Berarti fansnya sono lebih strong dong pada Iya. kuat kompak. Berarti oke, terakhir ada yang mau disampaikan ke fans yang luar biasa nih festival. Nggak ada sih ya, kita terima kasih aja. Artinya kita bangga, kita sudah mengharumkan nama bangsa ya, tanpa APBN gitu aja. Loh, gitu. Iya. Kalau apa yang mau disampaikan mungkin udah cukup itu aja. Oke deh, makasih.